Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh kumaha, sudah nungguin Wilujeng Sumping atau menunggu pemain baru? Nah, sabar dulu karena kita sudah punya kabar yang terupdate gitu ya. Langsung A1 ini mah, A1 plus lah kalau bisa ditambahin mah. Langsung dari Boyan Hodak dan juga dari Kang Aditya gitu ya. Yang mana ya teman-teman harus menyaksikan dari awal sampai dengan akhir karena biar tidak terlewat dan tidak menimbulkan rasa penasaran atau rasa pinisirin yang begitu besar. Jadi ini bisa mengurangi rasa penasaran dari teman-teman Bobotoh semua gitu ya. Karena ya wayahna ini mah nuju Marema gitu ya, bursa transfer mah ya dipenuhi dengan rumors. Jadi teman-teman juga harus bisa membiasakan diri beradaptasi dengan rumors gitu ya. Karena rumors itu untuk dinikmatin, bukan untuk diseriusin. Walaupun ada beberapa rumors yang memang manajemen Persib Bandung serius untuk mendatangkan pemain tersebut, tapi pertanyaannya saha itu gitu ya. Jadi ya ditunggu saja. Nah, kita langsung aja mulai dari pernyataan siapa dulu nih, Boyan Hodak atau Kang Aditya? Boyan Hodak dulu aja yang lebih enakan. Jadi menurut Boyan Hodak, ketika disampaikan pertanyaan dari teman-teman Boboto, lalu dari ya halayak warga Jawa Barat gitu ya, yang normalnya menanyakan, coach, untuk tim lain sudah mendatangkan pemain, sudah berbenah, ini bagaimana dengan Persib Bandung gitu ya? Belum ada Wilujeng Sumping, belum ada pemain baru yang akan datang, sedangkan Liga akan segera dimulai kembali untuk putaran kedua dan menyongsong ACL 2 gitu ya. Apa jawaban dari Boyan Hodak? Berikut jawabannya teman-teman. Menurut Boyan Hodak, perlu diingat buat teman-teman Bobotoh semua bahwa saat ini, sekali lagi saat ini Persib Bandung sedang ada di top performance-nya gitu ya. Jadi sedang ada di klasmen peringkat pertama di putaran pertama ini. Tentu saja ini menjadi hal yang baik gitu ya, dan harus teman-teman ketahui juga, dengan kita memuncaki klasmen sementara ini ya berarti tim kita sedang baik, tim kita juga ya sudah oke dari semua aspek katanya gitu ya. Namun ya tetap memang ada evaluasi di sini. Nah, evaluasinya apa? Boyan Hodak mengatakan bahwa beberapa kali kita gagal katanya dalam menciptakan peluang melalui tendangan 12 pas atau titik penalti. Jadi beberapa kali kita gagal mengeksekusi penalti dan kita juga gagal untuk mengantisipasi gol-gol di menit akhir gitu ya. Nah, ini ada kode, apakah kode atau memang Boyan ya mengindikasikan bahwa pemain yang dibutuhkan tuh harusnya ini gitu ya. Jadi menurut Boyan Hodak ya, kita kekurangan dari evaluasi putaran pertama adalah terlalu banyak peluang yang kita lepaskan dari tendangan penalti yang tidak masuk, katanya seharusnya itu lebih banyak gol. Lalu juga kita seringkali kebobolan di menit-menit terakhir, makanya Boyan selalu ingin memiliki satu pertahanan itu dengan pemain-pemain yang tinggi katanya untuk mengantisipasi set piece atau bola lambung. Lalu yang selanjutnya, jika memang itu menjadi kode teman-teman, nah ini menarik gitu ya. Kalau itu menjadi kode, apakah dengan statistik yang ada sejauh ini, Boyan Hodak juga menyadari bahwa menurut Boyan Hodak kita menjadi salah satu tim dengan kebobolan yang terendah gitu ya di Liga 1, hanya kebobolan 11 gol saja sepanjang liga putaran pertama Liga Super League ini gitu ya. Jadi 11 gol, 1 gol hanya bersarang di gawang Teja Paku Alam itu di GBLA. Jadi di Bandung hanya kebobolan 1 gol saja, selebihnya di away gitu ya, di partai tandang. Nah, ini ya otomatis kata Boyan Hodak ya, kita juga tidak perlu melakukan perombakan besar-besaran, kita juga lihat
musim yang lalu kita juga sangat minim melakukan perombakan, bahkan ya hanya meminjam pemain gitu ya. Jadi ya kalaupun membeli pemain hanya 1-2, dan itu pun ya akan kita lakukan katanya di musim ini. Kemungkinan kalaupun ada evaluasi, kalaupun ada perombakan, ingat teman-teman, di garis bawahi gitu ya, Boyan hanya akan mungkin mendatangkan 1 atau 2 pemain saja. Ini menurut Boyan Hodak gitu ya. Jadi hanya 1 pemain atau 2 pemain saja. Posisinya di mana? Nah, seperti yang kita ulangi tadi di awal, Boyan selalu mengatakan kita banyak membuang peluang di tendangan penalti, banyak tendangan penalti yang meleset katanya. Jadi mungkin itu salah satu yang akan dibenahi. Otomatis apakah menambah seorang striker atau menambah seorang gelandang serang gitu ya, atau siapa pokoknya yang bisa mengambil tendangan penalti. Atau satu lagi, Boyan juga mengatakan bahwa kita selalu kebobolan di menit terakhir katanya, dan saya perlu pemain-pemain yang tinggi untuk mengantisipasi set piece atau bola lambung. Berarti apakah back gitu ya, atau penjaga gawang teman-teman. Kalau memang penjaga gawang dulu, ini kita memang sangat riskan karena Teja Paku Alam dari 17 laga ya sudah hampir mengawal seluruh pertandingan Persib Bandung, walaupun ya 1 digantikan oleh Fitra, 1 lagi digantikan oleh Adam Prisbeck. Jadi ya ini juga agak riskan gitu ya, entah itu takutnya kecapean atau ada cedera. Nah, ini pelapisnya mungkin kurang gitu, sedangkan Adam Prisbeck pun ya kan kita tahu lah, mungkin kualitasnya bagus, tapi kenapa nggak dimainkan? Pasti ada sesuatu di situ gitu ya. Sedangkan Fitrah ya ini juga masih harus menimba ilmu panjang gitu ya. Boyan juga memang mengatakan pemain-pemain muda ini kualitasnya bagus, tapi belum setara dengan level pemain-pemain yang dimainkan secara reguler di Persib Bandung. Jadi mungkin Fitrah masih belum mendapatkan kepercayaan yang lebih ya ketika menggantikan Teja, walaupun harus membuktikan dengan berlatih secara serius gitu ya. Kalau yang sektor penjaga gawang yang diganti, tapi kalau sektor back gitu ya, nah ini juga Boyan Hodak mengatakan hal ini ketika gonjang-ganjing masalah Federico Barba gitu ya. Sebelumnya kan Boyan adem ayem aja, tapi setelah Barba mulai kasakusuk gitu ya. Jadi ya ini juga mengganggu kesiapan tim untuk menyambut Super League putaran kedua dan juga Piala Asia gitu ya. Jadi ya si malakama buat Boyan juga sebenarnya mah nggak mau ngeganti back gitu ya, maunya posisi lain, tapi karena Barba begini otomatis harus mencari back lagi atau ya minimal ada pengganti yang setara gitu, yang seimbang. Nah, ini yang mana makanya Boyan sendiri bilang ya sebetulnya kita tidak perlu melakukan perubahan banyak, tapi karena mungkin Barba begini ya kemungkinan kita ada perubahan 1 atau 2 pemain katanya, yang memang saya juga agak ada pemain yang tidak saya suka katanya di Persib Bandung. Nah, ini yang saya nggak tahu ya, nggak sukanya etos kerjanya, apakah cara permainannya atau ya bagaimana gitu ya. Pandangan Boyan Hodak mungkin berbeda dengan kita, tapi yang jelas yang dikatakan Boyan Hodak seperti itu. Ditunggu saja kenapa belum ada Wilujeng Sumping, karena kita sedang ada di top performance, kita ada di posisi 1, jadi tidak perlu banyak perubahan. Kalaupun ada ya mungkin hanya 1 atau 2 pemain. Intinya mah sampai sekarang belum ada pemain yang akan datang katanya teman-teman. Nah, itu kata kuncinya. Yang terakhir adalah untuk menurut Boyan Hodak saat ini belum ada pemain yang akan datang, dan kalaupun memang ada perubahan, ingat satu pesan bahwa setiap tim yang ingin memenangkan pertandingan selalu menang harus menciptakan banyak gol. Tapi kalau untuk tim yang ingin menjuarai liga ini harus mempunyai pertahanan yang solid dan pertahanan yang bagus. Jadi Boyan akan mengutamakan lini pertahanan lagi teman-teman, sehingga ya siapa tahu gitu ya, antara penjaga gawang atau back atau gelandang bertahan ini yang akan dimasuk lagi, akan dipinjam atau dibeli gitu ya di putaran kedua ini. Kita tunggu sama-sama teman-teman. Nah, kita loncat dulu ke pernyataan Kang Aditya gitu ya. Menurut Kang Aditya ya kenapa gitu ya sampai sekarang Persib Bandung walaupun sudah
dibuka bursa transfer putaran kedua ini, sedangkan tim-tim lain juga sudah mengumumkan para pemain barunya. Kunaon Persib Bandung masih adem ayem saja. Nah, ini juga agak sedikit mengagetkan gitu ya. Jadi menurut Kang Aditya, Persib baru menseriusi itu ketika sehabis lawan menghadapi Persija Jakarta, teman-teman. Jadi sebelum menghadapi Persija memang sudah beberapa kali melobi pemain-pemain incaran Boyan gitu ya, dan hasil koordinasi juga ngobrol dengan manajemen mau yang kayak gimana, mau yang ada atau yang di Liga 1 maksudnya, atau yang di luar Liga 1 itu sudah diobrolin. Jadi sudah dapat pemainnya, udah ngasih kesempatan berpikir dan ya ngasih kesempatan apa ya, bernegosiasi gitu ya. Akhirnya setelah laga menghadapi Persija kemarin, kita akan lebih menseriusi lagi dan doakan saja. Jadi Kang Aditya mengatakan doakan saja proses transfer ini mulus, berhasil dan juga lancar gitu ya, sehingga kita bisa segera mengumumkan pemain baru. Jadi intinya adalah menurut Kang Aditya, proses untuk pemain ini kenapa belum ada Wilujeng Sumping? Karena baru akan di-dealnya setelah lawan Persija, jadi otomatis sekarang baru beberapa hari gitu ya, sehingga ya sabar teman-teman, belum lama. Jadi memang ya mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan kalau sudah deal baru diumumin, atau memang sebetulnya sudah ada tapi akhirnya nggak jadi. Apapun bisa terjadi di bursa transfer ini teman-teman. Makanya ya itu dari dua jawaban dari Kang Adit, dari Bojan juga yang sudah saya sampaikan. Nah, pertanyaannya, Bobotoh percaya yang mana? Bobotoh percaya ke Kang Adit yang mengatakan bahwa pemain baru kita akan deal setelah menghadapi laga Persija Jakarta. Jadi kenapa belum ada Wilujeng Sumping agak telat, karena ya memang nego seriusnya tuh setelah laga menghadapi Persija kan ada libur tuh gitu ya, libur 2 minggu dan juga kompetisinya libur, dan juga yang memang masuk di bursa transfer gitu ya, dan resmi. Makanya ya mulai menseriusi, sebelumnya mah hanya nego-nego lisan kata Kang Aditya gitu. Tapi kalau menurut Bojanodak ya sejauh ini belum ada pemain yang datang katanya, dan memang ya kalaupun ada hanya ada 1 atau 2 katanya. Jadi ya memang ya kita sedang bagus performance-nya. Jadi ya kalaupun tidak ada pemain baru katanya, yang jelas ya kita sudah berbenah gitu ya. Makanya sampai saat ini dalam artian kata Bojan mengatakan bahwa ya udah gitu ya, karena nggak ada Wilujeng Sumping ya karena memang nggak ada pemain. Tapi menurut Kang Aditya sedang dinego, dan kemungkinan doakan saja akan rampung secepatnya katanya proses negosiasinya. Jadi Bojanodak mengatakan tidak akan ada pemain yang datang, tapi Kang Aditya mengatakan akan ada pemain yang datang karena sekarang sedang dirampungkan proses transfernya katanya gitu ya. Siapa kira-kira? Ya itu mah mangga saja kita tunggu sama-sama. Jadi biar tidak penasaran kunaon belum ada Wilujeng Sumping, karena ya memang proses negosiasi ini agak sedikit memakan waktu gitu ya. Tapi tenang saja, Persib Bandung spesialis menit-menit terakhir baru ada Wilujeng Sumpingnya gitu ya. Prosesnya tenang aja, setelah ada pemain yang dipinjamkan atau pemain yang keluar baru ada pemain yang masuk, atau bisa dibalik ya, kita lihat nanti ya teman-teman untuk kejutan yang akan dikasih oleh manajemen Persib Bandung selanjutnya. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan, tapi kebanyakan pertanyaannya yang masuk ke tim redaksi mengenai Wilujeng Sumping, kapan Wilujeng Sumping, masih rumors dan lain sebagainya. Jadi ya udah kita sebutkan tadi, udah kita bahas kenapa belum ada Wilujeng Sumping, karena proses negosiasinya juga dilakukan ketika setelah menghadapi Persija Jakarta. Berarti dari mulai tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal sekarang kan 15 Januari gitu ya. Berarti masih 4 hari. Jadi 4 hari ya, apakah sudah deal atau belum, minimal seminggu lah gitu ya. Jadi baru ada kabar mengenai Wilujeng Sumping. Jadi masih beberapa hari lagi, 2 hari lagi insya Allah ya teman-teman. Lalu selanjutnya pertanyaan yang masuk, Persib iraha latihan deui Kang. Besok Persib akan
kembali memulai latihan perdana gitu ya di menjelang putaran kedua gitu di Bandung, tentu saja dengan komposisi pemain yang sama, tapi yang menjadi yang kita tunggu-tunggu adalah Federico Barba mengikuti sesi latihan atau tidak. Kalau tidak ada, ya menurut Adam Alif berarti dia sudah cabut gitu ya, sudah tidak dengan Persib lagi. Kita tinggal lihat besok apakah masih ada Barba atau tidak. Lalu selanjutnya, Kang, rumornya Alberto mau ke PSM, benar atau tidak? Wah, saya nggak tahu. Kalau rumors ke tim lain saya tidak ngulik-ngulik gitu ya. Jadi yang rumors ke Persib Bandung saja. Kalau ke PSM saya tidak tahu rumorsnya. Lalu selanjutnya, Sergio Ramos jadi ke Persib tuh, Kang. Oh, ini mungkin ya nanyain karena sekarang banyak juga yang nanyain kok tanggal 15 nggak ada Wilujeng Sumping. Lah kan itu di media sosial sendiri yang mengatakan itu ya, jadi bukan di kita gitu ya. Di media sosial mengatakan Sergio Ramos senang dengan angka 15. Siapa tahu memang Persib mengumumkannya di tanggal 15 katanya gitu. Nah, sampai sekarang belum ada, tapi ya mungkin sampai tengah malam kita tunggu ada kejutan apa dari Persib Bandung kan. Ya, tanggal 15 belum selesai. Tanggal 15 Januari ini selesainya pada saat 23.59 itu baru selesai gitu ya. Jadi selama kurang lebih 6 jam ini ya masih bisa berbagai kemungkinan terjadi gitu ya. Apakah memang Sergio Ramos jadi ke Persib atau tidak ya, ya ditunggu aja nanti gitu ya. Kalau ada tim yang percaya, ada tim yang tidak percaya, ya kita mah netral saja di tengah-tengah ya. Kita hanya mengabarkan ke teman-teman bobotoh data dan faktanya saja. Lalu selanjutnya kita bacakan saja beberapa teman-teman yang ingin disapa karena sudah terlalu banyak biar tidak ngantri gitu ya. Langsung saja, yang pertama ada Kang Ervin di Cijengjing, Ciamis. Lalu juga ada bobotoh di Panjalu, ada bobotoh di Kemayoran, ada juga Kang Rifki Nurjaman di Cicalengka, ada juga Bon Jopi Pasir Impun, ada juga Kang Yuhendar di Jakarta Timur, ada juga bobotoh di ND Flores NTT, ada juga Kang Rahmat di Cengkareng, ada juga apa ini teh Abah Dadang Cikamboy Tengah Katapang, ada Kang Doni Cipatik, ada dari Viking Manado, ada Kang Bruce Lee Gas Poker, ada juga di bobotoh di Luragung Kuningan, ada juga Abah Hari di Jogja, lalu bobotoh di Ciamis juga ada Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik, ada juga Kang Nui Bon Jopi Cikarang, ada juga Kang Wayang Ejawanta Viking Undercurrent Kaohsiung di Taiwan. Wah, lengkap ini. Selanjutnya apalagi, yuk kita habiskan aja. Oke, ada juga Kang Ade Hidayat di Sukabumi, ada juga Kang Ulis di Bojong Cikupa Tangerang, ada Teh Laila di Purwakarta, ada juga Kang Enjang di Cibubur Jaktim, ada juga Kang Aceng di Depok, Kang Dedi di Taksel, ada juga bobotoh di Solokan Jeruk, ada juga Cep Cahya, ada juga bobotoh Viking Selangor Malaysia, ada juga bobotoh Pejampang, bobotoh di Pejampang gitu ya, ada juga bobotoh Viking Rahayu, ada juga Boboko Aceng Konveksi, ada Kang Arif Manonjaya di Tasik, ada juga Kang Iwa Kartiwa di Tasik, ada Neng Nadia Nur Aini, ada juga Kang Arif Nurrahman di Manonjaya Tasik. Wah, ini Manonjaya Tasik, Sugan Tatangan, ini ada siapa aja tadi, ada beberapa orang ya. Ada juga Kang Anto Tawakal, ada juga Kang Rivaldo Maulana, Kang Iman Nurjaman di Kuningan, ada juga Kang Arif Pudin di Bojas Taksel, ada juga Kang Dede Rizky, ada juga bobotoh di Galunggung, bobotoh di Jatinangor, bobotoh Sukanagara, bobotoh Ciwidey, dan terakhir bobotoh di Lebak Muncang katanya gitu ya. Hatur nuhun bobotoh yang sudah bergabung, dan mudah-mudahan informasi di hari ini bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.